Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diva Riyadatul Ais. Saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara pagi ini. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Kak Naomi Ainun Hasanah selaku narasumber kita kali ini. Yang terhormat Kak Fitria Retno Arfiani selaku co-founder dari Komunitas Muda Inspiratif, seluruh panitia yang bekerja keras dalam mengadakan acara ini, dan seluruh partisipan yang telah hadir. Terima kasih kepada sponsor Ines Kosmetik dan semua media partner yang turut membantu untuk menyukseskan acara ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan narasumber Kak Naomi dan dengan tema pandemi, alasan kamu berhenti bergerak. Sebelum lanjut ke acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup. Mari kita langsung ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Agar acara ini membawa berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Perlu saya sampaikan bahwa selama acara berlangsung, peserta dilarang meninggalkan room Zoom, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera, dan diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama acara. Susunan acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kak Fitria Retno Arfiani selaku co-founder dari Komunitas Muda Inspiratif. Untuk Kak Fitria, dipersilakan. Apakah suaranya terdengar? Suaranya kecil, Kak. Oh, kecil. Oke, aku ganti device dulu ya. Iya, Kak. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Mohon maaf, Kak, tidak terdengar suaranya. Aku ulangin lagi ya. Iya, Kak. Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara seminar pagi ini dengan tema pandemi, alasan kamu berhenti bergerak. Meskipun secara daring, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan manfaat bagi kita semua.
Saya, Fitria, sebagai perwakilan dari teman-teman pengurus komunitas muda inspiratif, sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada Kak Naomi sebagai mentor sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kak Diva selaku moderator dan kakak-kakak panitia yang telah menyiapkan acara pagi ini dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk Ines Kosmetik yang sudah mensupport acara kami, serta kepada media partner yang turut mensukseskan seminar kali ini. Dan untuk kakak-kakak peserta semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama meskipun secara daring guna mengikuti seminar bersama Kak Naomi. Mungkin itu saja. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti. Namun sebelumnya saya akan menampilkan CV dari narasumber kita kali ini. Nama lengkap yaitu Naomi Ainun Hasanah atau biasa dipanggil Kak Naomi. Tempat tanggal lahir yaitu Balikpapan 20 Mei 1999. Kak Naomi beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Tengah. Dan ini ada tertera nomor telepon beliau. Pendidikan dari Kak Naomi, pendidikan formal, yaitu tahun 2011 sampai 2014 di Madrasah Sanawiyah Asy Syifa. Dan 2018 sampai sekarang, Kak Naomi berkuliah di IAIN Samarinda. Pengalaman dari Kak Naomi sangat banyak ya, bisa dilihat dari CV ini. Ya, itu pengalamannya mulai dari 2016 sampai 2017 sebagai bagian peningkatan bahasa dan bagian informasi di organisasi pelajar Pondok Modern Asy Syifa. Dan Kak Nomi juga aktif di kegiatan volunteer, yaitu tahun 2020 sebagai mengikuti volunteer mengajar dari rumah. Volunteer Gerakan Suka Membaca, dan volunteer mentor komunitas muda inspiratif di tahun 2021. Kemampuan Kak Naomi yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kak Naomi suka bekerja maraton nih. Tidak hanya menonton film ya yang maraton, tapi bekerja juga harus giat maraton juga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari CV Kak Naomi. Langsung saja ke inti acara, yaitu pemaparan materi oleh Kak Naomi. Kak Baik, Naomi, ya. terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, kemudian juga kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu juga kesempatan untuk bisa berbagi bersama teman-teman, juga menyapa teman-teman dari berbagai daerah. Oke, saya share screen dulu sebentar.
Oke, baik, sudah terlihat ya? Sudah terlihat atau belum? Belum, Kak. Belum. Ini udah? Sudah, Kak. Oke. Hari ini teman-teman mungkin sudah lihat ya di pamflet tentang tema kita hari ini terkait pandemi, alasan kamu untuk berhenti bergerak gitu. Mungkin teman-teman bertanya kenapa sih hari ini seminar kita bertema dengan berkaitan dengan pandemi dan produktivitas gitu. Yang pertama mungkin saya mengambil tema ini karena saya terdapat keresahan yang saya lihat di sekitar kita, terlebih di pandemi ini banyak beberapa di antara kita yang hanya stuck di tempat karena merasa bahwa pandemi ini tidak bisa membuat kita lebih leluasa untuk bergerak, kemudian lebih leluasa untuk memberikan manfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Kemudian alasan kedua adalah karena audiens hari ini adalah pemuda-pemudi, mayoritas pemuda-pemudi yang tentunya memiliki inovasi yang luar biasa, kemudian juga kreativitas yang luar biasa dan lain sebagainya. Maka sayang jika di pandemi ini kita sebagai pemuda hanya berhenti di tempat dan tidak menghasilkan apa-apa selama kurang lebih 1 tahun pandemi ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pendahuluan, istilahnya ya pendahuluan, aku mau lihat reaksi teman-teman. Jadi teman-teman tolong dikasih reactionnya bentuk jempol saja untuk melihat apakah kita benar-benar dalam satu tempat atau tidak gitu. Karena takutnya nanti saya berbicara sendiri gitu, sedangkan teman-teman entah kemana gitu. Nah sekarang boleh deh teman-teman kasih reaction, itu kasih tanda jempol aja gitu, biar kita bisa tambah akrab gitu. Ada reactionnya nggak ya? Yang lain? Oke, terima kasih teman-teman yang udah merespon juga memberikan reaksinya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau inti dari pembahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya nih ke teman-teman, tapi jawabnya di dalam hati aja dulu gitu ya. Pertanyaannya adalah, benarkah pandemi menjadi satu-satunya alasan buat kita berhenti bergerak? Ya, silakan disimpan dulu jawabannya. Nanti mungkin perwakilan dari teman-teman akan saya suruh untuk berbicara alasan kenapa memilih iya, kemudian alasan kenapa memilih mungkin, dan alasan kenapa memilih tidak. Oke, sudah disimpan semua jawabannya? Nggak apa-apa, di unmute aja suaranya gitu. Apakah sudah semua disimpan jawabannya? Yang ngangguk-ngangguk ini berarti iya ya, berarti siap nanti untuk ditanya. Oke. Sebelum kita bertanya langsung kepada teman-teman yang hadir hari ini, beberapa waktu lalu saya melakukan sedikit survei kepada teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Kenapa harus latar belakang yang berbeda? Agar kita menemukan jawaban yang berbeda juga. Makanya jawabannya ada ya, mungkin, atau tidak gitu. Nah, berdasarkan hasil yang saya analisis, kemudian hasil survei itu mengatakan bahwa 12% orang menjawab iya. Berarti masih ada yang menganggap bahwa pandemi ini adalah salah satu alasan kita untuk berhenti bergerak, untuk tidak bisa melakukan aktivitas apapun walaupun secara daring dan lain sebagainya. Kemudian 27% teman-teman menjawab mungkin, bisa iya, bisa tidak. Dan yang terakhir adalah 61% menjawab tidak. Berarti mayoritas menganggap bahwa pandemi bukan alasan satu-satunya untuk kita berhenti bergerak. Itu berdasarkan wawancara atau misalkan berdasarkan survei yang saya lakukan gitu. Nah, sekarang hari ini bagaimana pendapat Anda? Seperti itu ya. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Benarkah pandemi ini menjadi salah satu alasan untuk berhenti bergerak? Jika iya, alasannya kenapa? Jika mungkin alasannya kenapa, dan jika tidak alasannya kenapa. Nah, sekarang aku mau mungkin 2 orang untuk speak up ya, nggak apa-apa. Jadi kita di sini semua belajar,
belajar untuk berbicara di depan umum, juga belajar untuk sama-sama menebar manfaat untuk orang lain gitu. Oke, sekarang mungkin yang pertama dari perempuan ya. Mungkin coba ke Kak Ordelia Sinaga, bisa di-unmute dulu ya. Ya, Kak. Oke. Nah, kira-kira untuk jawaban Ordelia sendiri apa? Apakah benar pandemi ini menjadi salah satu alasan untuk berhenti bergerak? Gitu. Alasannya? Saya jawabnya tidak, Kak. Oke, tidak. Baik. Alasannya kenapa dikatakan tidak? Kenapa? Karena kan waktu itu terus berjalan, jadi kalaupun misalnya kita bilang itu pandemi alasan untuk berhenti bergerak, berarti waktu itu nggak kita jalankan gitu. Karena setiap waktu berjalan, pasti kegiatan itu akan selalu maju. Jadi kalau misalnya kita menjawab itu alasan untuk berhenti bergerak, berarti kita nggak mau untuk maju terus gitu, Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sangat apresiasi gitu. Begitupun juga nanti untuk teman-teman karena selanjutnya akan lebih interaksi antara timbal balik karena itu lebih bisa membangkitkan semangat teman-teman daripada saya harus berbicara sendiri gitu. Oke, kemudian yang kedua mungkin boleh dari laki-laki ya. Sebentar saya lihat dulu. Mungkin Kak siapa ini namanya? Kak Ardian Lukman, orangnya ada? Halo? Iya, Kak. Oke. Nah, coba sekarang dijawab gitu. Dan tadi kan sudah dijawab dalam hati, sekarang coba diutarakan apakah benar pandemi ini menjadi salah satu alasannya untuk kita berhenti bergerak gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, enggak, Kak. Alasannya tidak, kenapa? Karena tentu setiap waktu itu kan, gimana ya, Kak? Setiap waktu yang berjalan itu sangat berharga, Kak. Justru saya setelah pandemi ini, waktu saya sangat padat, Kak. Untuk event-event webinar, cari ilmu kayak gini, olahraga juga semakin, gimana ya, Kak? Semakin padat. Jadi setelah pandemi ini malah semakin padat, Kak. Bukan justru semakin sering rebahannya. Oke, ada lagi? Udah cukup? Cukup, Kak. Oke, terima kasih kepada kedua teman-teman kita. Mungkin satu lagi kali ya, biar lebih ini. Ada nggak sih yang menjawab mungkin? Kalau misalkan ada yang menjawab mungkin atau menjawab iya, boleh banget di-unmute, baru diutarakan pendapatnya gitu. Ada nggak? Kalau menurut Givani Saduh, ada orangnya? Halo. Sepertinya di luar jangkauan. Baik. Ada yang mau mencoba untuk berbicara? Untuk menjawab, kemudian mengutarakan alasan kenapa menjawab seperti itu, gitu. Ada lagi? Atau mungkin moderatornya mau menjawab? Boleh, nggak apa-apa. Saya sama sih Kak, jawabannya sama teman-teman tadi. Bahwa pandemi itu bukan alasan kita untuk berhenti bergerak. Tapi kita bisa aktif seperti sebelum pandemi dengan kegiatan-kegiatan online. Kan banyak kegiatan online yang ada seperti kegiatan volunteer, webinar, terus juga waktu untuk keluarga jadi lebih banyak. Menghemat uang juga karena kan jarang keluar, Kak. Iya, betul sekali, betul. Iya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengeluarkan untuk speak up gitu, untuk bisa kita dengar sama-sama gitu bahwa inilah kenyataannya gitu. Tidak semua hal itu kita anggap buruk dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang berhenti. Mungkin bingung ya,
kok berhenti bergerak, padahal kan memang setiap hari kita bergerak ya, makan pun bergerak, mandi bergerak, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini, berhenti yang saya maksudkan adalah yang pertama, berhenti berkarya. Ya. Yang kedua, berhenti beraktivitas. Yang ketiga, berhenti berinovasi. Dan yang terakhir adalah berhenti mengupgrade diri. Jadi, banyaknya berhenti ini tidak mungkin kita ulas satu-satu, misalkan kenapa berhenti berkarya, kenapa berhenti beraktivitas, dan lain sebagainya. Tapi kita akan rampingkan untuk merampingkan dalam satu kata, yaitu produktif gitu. Mungkin kalau misalkan kita dengarnya cuman produktif, iya ini produktif gitu. Tapi apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan produktif? Ada yang tahu nggak maksudnya produktif itu apa? Arti dari produktif itu sendiri apa? Nggak apa-apa yang tahu bisa speak up, ngomong, nggak apa-apa, kita belajar ngomong sama-sama gitu. Mungkin ini ya, masih takut-takut gitu. Oke, jadi sebenarnya dalam fakta di lapangan itu mengatakan bahwa menurut Dr. Barbara Larson, seorang profesor dari Northern University, ada beberapa hal yang menjadi faktor menurunnya produktivitas selama WFH. Pasti kita merasa bahwa selama WFH ini atau selama daring ini kayaknya kok aku kayak merasa malas banget gitu. Kok kayaknya aku merasa bahwa aku lebih banyak magernya dan lain sebagainya. Nah, hal itu bukan hanya kita yang merasakan, tapi semuanya juga merasakan. Nah, dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa faktor menurunnya produktivitas kita selama WFH adalah yang pertama, kurangnya pengawasan sehingga hilangnya motivasi. Orang-orang itu karakteristiknya berbeda. Ada yang bisa memotivasi dirinya sendiri, kemudian ada juga yang harus dimotivasi orang lain dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang yang harus dimotivasi oleh orang lain itu dia akan mengalami penurunan karena tidak ada yang dilihatnya, kemudian tidak ada yang mengajaknya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah banyaknya distraksi yang membuat kehilangan fokus. Jadi mungkin karena daring ini banyaknya tugas, kemudian banyaknya hal-hal yang di luar dugaan, kita jadi kehilangan fokus. Akhirnya kita malas untuk mengerjakan beberapa hal yang sebetulnya bisa kita kerjakan. Nah, yang ketiga adalah sering terjadi miskomunikasi. Biasanya miskomunikasi ini terjadi karena misalkan hilang jaringan, kemudian memang untuk berbicara melalui online itu memang susah. Bahkan saya sendiri pun sering mengalami miskomunikasi. Jadi akhirnya kayaknya ya udah deh gimana yang baiknya aja gimana gitu. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan data. Yang saya bilang tadi masalah jaringan dan lain sebagainya, karena ketika kita merasa jaringannya ini udah nggak baik, udah nggak ini, kayaknya aku malas deh untuk ngelanjutin kegiatan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan membahas tentang produktif itu apa sih. Sebelum itu kita harus ulas dulu ya, asal katanya produktif itu dari mana. Nah ya, jadi produktif itu asal katanya dari bahasa Inggris yang produk ya, produk kalian tahu sendiri, produk itu artinya adalah menghasilkan sesuatu. Jadi ibaratnya produk di sini masih dalam bentuk barang, suatu hal yang menghasilkan sesuatu gitu. Nah, tapi karena kita posisinya sebagai manusia, maka diubahlah menjadi produktif. Produktif itu adalah suatu perilaku, yang mana katanya Gilmore, jadi produktif itu adalah who is making a tangible and significant in his chosen field, who is imaginative, perspective, and etc. Nah, jadi dalam artian perilaku produktif ini adalah perilaku kita yang berkeinginan untuk terus-menerus memberikan kontribusi positif kita dengan berkarya, berinovasi, berkreasi, serta memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang produktif biasanya cenderung melakukan sesuatu yang bernilai, ada maknanya, tidak membuang-buang waktu, serta tidak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Nah, mungkin dalam hal ini ketika kita mendengar pengertian ini, kemudian kita sering kali, ih kamu kok produktif banget dan lain sebagainya. Tapi kita nggak, teman-teman tahu nggak sebenarnya bahwa produktif dan sibuk itu berbeda. Ada yang bisa jelaskan kenapa dikatakan produktif
dan orang sibuk itu berbeda? Ada yang bisa menjawab? Mungkin teman-teman, mungkin ke ini ada kakak Muhammad Zidan hadir nggak di sini? Maksudnya ada nggak orangnya? Ya Kak. Halo. Ya. Oke, kalau kedengaran kok suaranya. Nah, jadi menurut kakak produktif dan sibuk itu adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Menurut saya berbeda ya. Baik, berbeda dalam halnya? Dalam hal kesibukan itu sendiri, maksudnya kalau produktif, menurut saya itu dia telah menata jadwal yang teratur gitu. Jadi tidak kebablasan dalam waktu gitu. Gitu sih menurut saya. Oke. Ada lagi? Mungkin mau diutarakan oleh Kakak Zidan? Enggak ada. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Atau mungkin ada lagi yang mau memantapkan jawaban dari Kakak Zidan? Apakah produktif dan sibuk itu hal yang sama? Gitu. Kak, saya Kak. Oke, silahkan. Kalau misalnya orang yang sibuk itu, dia biasanya bekerja cenderung memperhatikan apa yang mereka kerjakan kan. Sedangkan kalau misalnya orang yang produktif itu, ya mereka itu memperhatikan tujuan utamanya untuk selanjutnya itu gimana gitu. Oke, terima kasih jawaban dari Odelia. Odelia dan Kakak Zidan itu sudah baik sekali, kemudian sudah saling melengkapi. Benar dikatakan bahwa produktif dan sibuk itu berbeda gitu. Karena tidak bisa kita samakan. Ada hal-hal yang memang bertolak belakang antara keduanya. Nah, sebelum kita membahas terkait apa perbedaan orang sibuk dan orang produktif, saya ingin memberitahu ke teman-teman nih bahwa ada fakta menarik ya. Fakta menarik dikatakan bahwa 47% selama pandemi produktivitas kerja meningkat. Tidak hanya produktivitas kerja di sini bukan maksud kerja di perusahaan dan lain sebagainya, tapi kitanya kayak dalam hal untuk berinovasi, kemudian mengupgrade diri dan lain sebagainya. Ini dilansir dari Podoscore yang melakukan penelitian kepada 30.000 user. Nah, dan saya harap kita semua di sini masuk dalam 47% itu. Ya, karena saya yakin teman-teman tuh terlebih masih muda, semangatnya masih membara, pasti masih banyak hal yang ingin dieksplorasi dan lain sebagainya. Oke, hal ini dikatakan, kenapa sih dikatakan bahwa lebih produktif, 47% meningkat, hampir setengah ya, hampir 50% meningkat, dikatakan bahwa ketika WFH itu membantu kita untuk tidak menghabiskan waktu di jalan. Benar, kita tidak menghabiskan waktu di jalan, kita hanya tunggu link dan lain sebagainya. Mungkin kendalanya adalah di bagian kuota atau misalkan di bagian jaringan. Itu segala sesuatu itu pasti ada kendalanya. Nah, kemudian yang kedua adalah merasa lebih fleksibel dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka. Karena kita tidak diharuskan untuk datang ke tempat atau misalkan kita tidak diharuskan untuk melakukan survei ke lapangan dan lain sebagainya. Jadi kita merasa lebih fleksibel. Nah, kemudian ayo kita bahas terkait orang produktif dan orang sibuk, perbedaannya apa? Tadi disebutkan oleh Kakak Zidan dan Kakak Odelia, itu sudah mencakup dari salah satu perbedaan orang produktif dan orang sibuk. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang pertama adalah orang produktif. Ya, jadi benar dikatakan bahwa orang produktif itu memiliki tujuan dan target yang terarah. Kenapa? Karena dia memiliki goals dan planning-nya sendiri. Ketika kita mempunyai goals dan planning sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah memiliki target dan tujuan yang tidak terarah. Itu adalah milik orang sibuk. Kita terkesan seperti ini, agar dilihat banyak kegiatan, kemudian agar dilihat kita banyak mengikuti seminar dan lain sebagainya, jadi kita tidak memiliki tujuan yang jelas, asal ikut-ikut aja. Ada seminar, ya udah ikut, ada webinar,
ya udah ikut dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menetapkan tujuan saya untuk ikut webinar, tujuan saya untuk ikut volunteer ini apa sih? Nah, jadi tidak ada target dan tujuan yang terarah. Biasanya orang produktif itu sedikit kegiatannya seperti rapat atau misalkan sedikit kegiatannya untuk banyak terjun di berbagai hal, tapi dia menghasilkan sesuatu yang bermakna, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bermakna di sini adalah ketika kita merasa bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat itu memberi dampak bagi kita dan juga bisa bagi orang lain. Terlebih kayak misalkan berkarya. Pasti orang yang berkarya itu dia tidak hanya memberi dampak untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Orang lain bisa menikmati karyanya dan lain sebagainya. Tapi berbeda halnya dengan orang sibuk. Nah, orang sibuk cenderung dia banyak melakukan aktivitas, banyak mengikuti seperti rapat dan lain sebagainya, tapi cenderung tidak menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Fokusnya hilang. Ya, karena misalkan di sisi lain dia ngikut webinar, tapi di sisi lain dia ikut rapat. Nah, ketika fokus kita terpecah, maka kita tidak bisa benar-benar menangkap apa yang kita dapat, menangkap apa yang diberikan orang lain kepada kita gitu. Kemudian yang kedua adalah dapat mengatur skala prioritas dengan baik. Nah, orang produktif dapat mengatur skala prioritas. Saya pasti yakin teman-teman tahu bagaimana skala prioritas, di mana kita menentukan hal yang penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Orang produktif tahu bagaimana dia menempatkan sesuatu. Misalkan deadline tugasnya besok hari. Kemudian berarti apa yang harus dia lakukan sebelum besok hari. Nah, mereka tahu apa yang harus dilakukan walaupun misalkan banyak ada beberapa kegiatan lain di luar itu, tapi mereka bisa mengatasi hal ini dengan baik. Kemudian perbedaannya dengan orang sibuk cenderung kurang dapat mengatur skala prioritas. Karena itu tadi, semua hal mau kita kerjakan gitu. Misalkan deadline-nya deadline-nya lama nih misalnya, deadline-nya minggu depan. Tapi hari ini kamu ada kayak kegiatan untuk misalkan panitia, organisasi dan lain sebagainya. Ada disinilah kita merasa kayak aduh gimana ini aku ada tugas gini-gini, padahal tugasnya dikumpul minggu depan, kita bisa melakukannya esok hari dan lain sebagainya. Kenapa biasanya hal-hal seperti ini terjadi, kemudian hal-hal seperti ini sering terlontarkan? Biasanya kita ingin terlihat agar sibuk. Oh, ini orang sibuk nih, kayaknya nggak bisa diganggu. Oh, ini sibuk banget kok, kayaknya produktif banget. Nah, karena kita nggak bisa membedakan hal-hal itu. Kita menganggap bahwa orang sibuk itu adalah orang yang produktif. Padahal belum tentu orang sibuk itu adalah orang yang produktif. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada satu hal atau pekerjaan. Kenapa dia bisa fokus dalam satu pekerjaan? Karena dia memiliki tujuan dan target yang terarah. Hari ini aku harus ngapain? Misalkan hari ini kayaknya aku harus nyicil laporanku nih. Nah, untuk besok kayaknya aku harus ngejar tugasku nih, dan lain sebagainya. Dia bisa fokus karena adanya tujuan. Nah, tapi kalau orang sibuk tadi, karena banyaknya kegiatan, dia hanya terkesan untuk mengikut-ngikut saja. Walaupun kayak misalkan kita aktif organisasi dan lain sebagainya, tapi ketika kita melakukan banyak hal, kemudian kita tidak fokus, maka itu tidak bermakna sama sekali gitu. Maka jadilah orang yang sibuk produktif gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang ini yang tadi saya bilang, minim aktivitas tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, banyak aktivitas akan tetapi belum tentu bisa menghasilkan apa-apa. Ini perbedaan orang produktif dengan orang sibuk. Nah, perbedaannya sebenarnya di sini sudah terlihat sekali. Jadi, bagi siapapun yang hadir hari ini, pagi ini, ketika misalkan dihadapkan apakah orang produktif dan orang sibuk itu berbeda, maka jawabannya sangat berbeda. Kenapa? Sudah jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh saya sendiri gitu. Nanti ketika misalkan ada yang kurang dipahami dan lain sebagainya, kalian boleh banget nanti nanya setelah sesi sharing ini atau sesi penyampaian materi ini usai gitu. Nah,
highlight yang ingin saya tekankan di sini adalah seringkali kita menyebut bahwa orang produktif itu sama halnya dengan orang sibuk, padahal kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Kata-kata sibuk ini sering dilontarkan ketika kamu yang memiliki banyak aktivitas dalam bidang pekerjaan atau sekolah. Namun, ketika kamu sibuk, apakah kamu tetap produktif gitu? Apakah kita tetap menghasilkan sesuatu yang bermakna? Apakah kita tetap menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain? Suatu kasus, misalkan kita ikut organisasi nih, pasti ketika kita ikut organisasi banyak sekali program-program kerja yang dibuat gitu. Nah, karena banyaknya program kerja, kemudian karena banyaknya tugas di luar itu, kita terkesan mengikut-ngikut saja. Misalkan, oh ini kayaknya hari ini ada kegiatan webinar, ya udahlah ikut ininya aja. Kalau misalkan kamu jadi panitia, misalkan bagian desain dan lain sebagainya, ya udahlah tugasku mendesain aja yang apa adanya. Nah, saya harap teman-teman semua di sini bukan tipe orang-orang yang seperti ini. Jadi ketika kita berorganisasi, juga disitulah wadah kita untuk mengupgrade diri, ya. Bukan kesannya hanya mengikut-ngikut saja. Karena yang terjadi sekarang gitu, yang saya lihat adalah ya udah ikut organisasi aja, tapi tidak mengupayakan diri untuk mengupgrade diri. Bagaimana sih cara kita mengupgrade diri? Dengan cara kita memberikan inovasi-inovasi yang ada. Jadi misalkan situasinya sudah berbeda antara offline dan online. Untuk membuat seminar itu yang menarik itu seperti apa sih? Apa sih yang kita bisa lakukan agar bisa menarik perhatian teman-teman dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang kurang perhatian dari kita sendiri gitu. Dan itu saya berbicara tentang fakta di lapangan yang saya lihat. Tidak tahu di sekitar teman-teman lain seperti apa, tapi itulah yang sebenarnya harus kita perbaiki. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjadi lebih produktif selama pandemi gitu. Ketika kita berbicara mengenai tips dan trik terkait entah itu dengan time management, kemudian entah itu bagaimana kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih menghasilkan banyak karya dan lain sebagainya, orang menganggap bahwa hal yang paling utama ketika kita melakukan hal ini adalah management time management. Bagaimana kita mengatur skala prioritas kita, kemudian bagaimana kita mengatur waktu. Tapi satu hal yang kita lupa bahwa hal yang paling utama ketika kita ingin melaksanakan segala hal ya dalam hal kehidupan kita, baik di dalam dunia pekerjaan kita maupun dunia belajar kita adalah yang pertama, kita harus bisa mengasah yang namanya self-awareness. Nah, self-awareness itu apa sih? Gitu. Nah, jadi self-awareness ini adalah kesadaran diri kita nih untuk memahami bagaimana sih diri kita, apa sih yang harus aku lakukan biar aku ini lebih produktif lagi, apa sih yang harus aku lakukan agar hari-hariku ini lebih bermakna lagi, gitu. Apa sih yang menyebabkan aku seperti ini? Nah, kita harus bisa mengasah yang namanya kesadaran diri kita. Karena ketika kita tidak sadar dalam melakukan hal apapun, maka itu terasa mengalir saja. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Maka itu hal yang paling utama adalah mengasah self-awareness diri kita. Walaupun kita sudah time management dengan baik, tapi kita self-awareness kita kurang, maka hal itu akan berjalan seperti biasa saja. Kita tidak menghasilkan sesuatu yang menurut kita ketika ditampilkan atau misalkan ketika diberikan ke orang lain itu bermakna. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Self-awareness kita seperti apa. Karena ketika kita menganggap bahwa aku tuh kayaknya nggak punya potensi apa-apa nih, makanya aku kayaknya malas deh produktif selama pandemi. Soalnya aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Padahal tidak ada orang yang tidak berpotensi. Semua teman-teman itu berpotensi. Hanya saja kurangnya kesadaran diri kita, kurangnya kita untuk berupaya mengusahakan mencari apa sih potensi diri kita, kemudian bagaimana sih untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, biasanya kita kurang di situ, sehingga kita malas untuk melakukan
banyak kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah re-management time. Kenapa dikatakan re di sini? Karena saya yakin semua teman-teman di sini itu sudah mengatur waktunya sebaik mungkin, ya, mengatur waktunya sebaik mungkin. Tapi karena keadaan kita bertolak belakang, yang awalnya offline jadi online, maka disinilah kita harus mengatur ulang. Karena ketika kita mengatur waktu yang sesuai dengan keadaan ketika kita offline, maka hal-hal yang bisa kita lakukan selama pandemi ini kurang menarik perhatian kita. Nah, jadi atur ulang waktu kita, ya, atur ulang waktu kita sebaik mungkin dengan catatan melihat tujuan kita apa, target kita apa, dan skala prioritas kita apa. Karena pemuda-pemudi yang hadir hari ini pasti memiliki banyak inovasi, pasti memiliki banyak cita-cita yang ingin dicapai, kemudian melakukan perubahan untuk diri sendiri, melakukan perubahan untuk sesama, dan lain sebagainya. Ini juga penting kita. Kemudian yang ketiga adalah berilah waktu untuk istirahat. Nah, ketika kita biasanya karena menganggap biar aku dilihat produktif, biar aku dilihat sibuk, kita lupa untuk istirahat. Padahal istirahat ini penting. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa jeda, maka itu akan menyebabkan kita kehilangan fokus. Karena merasa udah kayak mumet banget nih kepala, tapi kamu memaksa diri kamu untuk terus berjalan, kamu memaksa diri kamu untuk terus melakukan sesuatu, padahal istilahnya otak kita udah kayak burn out. Jadi burn out itu kayak istilahnya kita kayak sebenarnya udah harus butuh istirahat nih, tapi kita memaksakan. Nah, hal seperti ini ketika kita terus-terus melakukan hal seperti ini, maka akan berdampak pada produktivitas kita, berdampak pada kualitas diri kita, karena kurangnya istirahat itu. Dan yang terakhir adalah buatlah tempat kerja atau belajar senyaman mungkin. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena hal ini bisa jadi merupakan salah satu alternatif agar dapat menciptakan suasana yang mendukung, juga dapat meningkatkan motivasi untuk lebih produktif. Bayangkan ketika kita mengatur tempat belajar atau tempat kerja itu masih berantakan, misalkan kayak tempat tidur belum dibaikin dan lain sebagainya. Kita mengerjakan dalam keadaan seperti itu, mungkin tidak sampai 20 menit atau 30 menit kita udah kasur tuh ibaratnya kayak manggil kita, kayaknya ya udah kamu tidur aja gitu, ya udah nanti aja bisa dikerjakan gitu. Nah, itu mempengaruhi sebenarnya karena itu lingkungan kita. Ketika kita mendesain dan mengatur tempat kita senyaman mungkin untuk belajar dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan motivasi kita untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan hari itu. Nah, coba nanti teman-teman diterapkan, karena kalau saya sendiri itu apa ya istilahnya, sangat memberi dampak kepada saya gitu untuk beberapa tips dan trik ini. Nanti coba bisa kita praktekkan masing-masing di tempat kalian. Kalau kemudian misalkan ada kendala, maka kita harus kaji ulang. Kayaknya ada yang salah nih dari aku, apa sih yang harus aku perbaiki gitu. Oke. Nah, itu terkait tips dan trik. Mungkin seminar ini nggak terlalu lebih banyak untuk materi dan lain sebagainya, karena pasti sebenarnya itu sudah relate dengan kejadian kita sehari-hari, relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita tahu dan kita sebenarnya sadar, tapi kita masih kurang untuk mengasah hal-hal yang harus kita asah gitu. Nah, sekarang setelah kita membahas terkait produktivitas, kemudian perbedaan orang produktif dan orang sibuk, kemudian bagaimana kita tips dan trik untuk bisa menjadi lebih produktif lagi selama pandemi, aku mau ngajak kalian untuk melakukan refleksi diri. Jadi refleksi diri ini untuk apa? Untuk evaluasi kita. Selama ini kita merasa bahwa kayaknya pandemi ini kok betul-betul deh aku malas bergerak, betul-betul deh aku nggak mau melakukan apa-apa gitu. Nah, itu karena ada yang salah dalam diri kita. Makanya hari ini aku mau teman-teman kita semua untuk melakukan refleksi diri. Jadi refleksi diri ini kita buat dalam bentuk handprint, bukan tangannya yang di print,
tapi kita membuat handprint itu, jadi kita menggambar ini, handprintnya menggambar jari-jari kita itu yang di sebelah kiri atau kanan terserah, digambar di kertas. Kemudian nanti setelah sudah selesai, teman-teman boleh kasih lihat ke saya gitu ya. Sekarang saya mau teman-teman semuanya bawa, pasti di situ ada kertas dan pulpen kan? Ada nggak? Pasti ada. Nah, coba sekarang teman-teman mulai untuk menggambar, untuk membuat tangan ini. Kemudian kalau sudah, nanti bisa dikasih lihat ke semuanya, diaktifkan kameranya gitu. Karena nanti bakal saya mungkin tanya satu-satu, walaupun tidak keseluruhan, agar refleksi ini bisa benar-benar bermakna atau bisa benar-benar membuat kita merasa lebih baik lagi gitu. Kalau udah, boleh di on cam, kemudian dikasih lihat hasil gambarannya gitu ya. Mungkin waktunya untuk menggambar, mungkin di lewat 5 menit itu. Setelah itu nanti kita lihat, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sudah lewat 12 detik. Apakah teman-teman sudah selesai menggambar telapak tangannya? Yang udah selesai boleh di-on-kan kameranya. Kemudian dikasih lihat bagaimana. Kak, ini gambarnya aja atau kita isi juga atau gimana? Gambar aja dulu. Gambar aja. Gambar aja dulu, baru nanti ke tahap selanjutnya. Sudah? Coba yang mungkin off kamera bisa di-on kan untuk hal ini aja, biar kita sama-sama lihat bahwa semuanya rata ya, semuanya rata untuk membuat refleksi diri, semuanya rata telah menggambar telapak tangannya masing-masing. Oke, sudah semua? Kalau sudah, coba dikasih lihat ke kamera. Iya. Oke. Yang lain? Mungkin ini terkendala jaringan atau bagaimana. Oke, tapi udah hampir setengah teman-teman udah menggambar semua. Oke, sekarang diturunkan. Nah, sekarang hal selanjutnya, coba di telapak tangan kita tulis, aku akan menjadi pribadi yang lebih produktif lagi dengan, ya, sekarang nulisnya itu ya, aku akan menjadi pribadi yang lebih produktif lagi dengan bla 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 bla. Silakan diisi sendiri.
Sudah? Oke, sudah dijawab juga. Nah, kalau sudah, ke bagian jempol. Ya, yang bagian jempol itu bagaimana kamu mengasah self-awareness dalam diri. Ini yang bagian jempol. Oke, sudah semua. Kemudian jari telunjuk, itu bagaimana kamu mendeskripsikan cara mengatur waktumu. Kemudian jari tengah, kendala apa saja yang kamu rasakan dan bagaimana solusi yang kamu terapkan. Kalau sudah, di jari manis ya. Sebagai pemuda yang memiliki inovasi, kreativitas, serta semangat yang tinggi, hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengupgrade diri serta menebar manfaat untuk orang lain?
Kemudian yang terakhir, jari kelingking itu identik dengan berjanji. Jadi di jari kelingking adalah aku berjanji kepada diri sendiri untuk. Nah, jadi ketika kita berjanji sama diri kita sendiri, kita harus menepatinya pada diri sendiri ya. Apa janji kita untuk diri kita sendiri apa? Moderator, halo moderator. Untuk Kak. untuk waktu penyampaian materi tinggal berapa menit? Tinggal 7 menit, enggak apa-apa, Kak. Oke, masih bisa. Oke, sudah semua ditulis? Sudah semua menemukan atau menulis jawabannya masing-masing? Terkait handprint-nya sendiri? Ya, jadi ini benar-benar murni dari apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin jadi seperti apa, itu diri kalian sendiri. Nah, ini juga salah satu cara agar kita bisa mengasah self-awareness kita. Karena kalau misalkan kita tidak mendeskripsikan diri kita, kemudian tidak melihat kemungkinan, kemudian kesempatan, maka kita tidak bisa atau motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu kurang. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, pasti semuanya sudah punya jawaban. Maka sudah siap ketika saya bilang sudah semua dan dijawab sudah, berarti nanti mungkin beberapa orang akan saya tunjuk untuk bisa mendeskripsikan bagaimana handprint-nya dari masing-masing pribadi teman-teman kita. Mungkin berapa 30 detik lagi ya, karena biasanya kalau bagian deskripsi itu agak panjang, apalagi tentang diri kita sendiri. Oke, sudah semua? Coba di-on-kan kameranya biar memastikan bahwa teman-teman udah membuat dan sudah menjawabnya dengan sesuai kapasitas yang teman-teman miliki gitu ya. Oke. Mungkin untuk pertama kali saya akan bertanya ke teman-teman yang off cam dulu nih. Misalnya kalau yang on cam tadi udah awal-awal saya tanya, nah sekarang yang off cam. Siapa ya? Putri Farih Rizka ada? Halo? Oh, jaringannya seperti Kak Indi ada? Halo Kak Indi.
Jangan takut buat berbicara ya. Tapi kayaknya enggak ada orangnya. Halo Kak Indi. Oke, kita pindah lagi. Pokoknya sampai ada yang mau mengutarakan. Oh, Kak ini salah. Coba ke Kak Nadela ada. Kak Lailatul Mahudah. Iya, Kak. Halo Kak, mungkin bisa ini ya, bisa dibacakan refleksi dirinya, jadi bisa dibacakan handprintnya itu dari mulai telapak tangan, kemudian jari jempolnya, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Biar nanti teman-teman yang lain berani, yang lain juga berani untuk speak up gitu, karena kayaknya malu-malu ini teman-teman. Bisa dimulai. Iya, ntar Kak ya. Ini sebelumnya maaf kayak nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi aku akan lebih produktif lagi dengan mengasah self awareness-nya, yaitu dengan pengevaluasian diri atau muhasabah diri setiap harinya untuk melihat bagaimana diri ini dalam menjalani kegiatan-kegiatan setiap harinya. Lalu untuk mendeskripsikan cara mengatur waktumu, yaitu menempatkan pekerjaan sesuai dengan komposisinya, yaitu dengan menempatkan kegiatan-kegiatan mana yang penting mendesak dan mana yang penting. Lalu bagaimana kendala yang kamu rasakan dan bagaimana solusi yang kamu terapkan. Untuk kendala, seringkali terbuai dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan atau mengasyikkan. Solusinya yaitu dengan mengatur kegiatan, yaitu dengan melihat dalam penempatan komposisi kegiatan yang harus dilakukan. Setelah itu, dalam hal yang dilakukan untuk mengupgrade diri, yaitu menetapkan tujuan, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan atau melakukan kegiatan yang itu mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan agar lebih terarah. Lalu yang terakhir, aku berjanji kepada diri sendiri untuk dapat lebih menempatkan pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan komposisinya, lalu mengatur waktu lebih baik lagi. Begitu kan, Nomi? Oke, terima kasih. Baik sekali untuk refleksi dirinya, karena pasti yang bisa memahami diri kita adalah diri kita sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk mau berbicara, untuk mau speak up sama-sama agar bisa dicontoh teman-teman yang lain. Kemudian mungkin ada lagi ya, siapa ya? Kak Afita ada? Halo Kak Afita. Sepertinya jaringan. Kak Desi Aryani deh. Tadi saya lihat ini on cam, juga gambar dan buat pasti. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar untuk berbicara di depan umum. Ya, Ya, boleh aku akan menjadi pribadi yang lebih produktif lagi dengan berusaha menjadi lebih baik lagi, bekerja, berkarya, berinovasi, dan belajar lebih giat lagi. Bagaimana mengasah self-awareness dalam diri dengan mengasah diri ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana kamu mendeskripsikan cara mengatur waktumu dengan disiplin mengatur waktu kegiatan yang satu, misalnya mau mengerjakan sesuatu A,
suatu yang A itu kan bisa dijadwalkan dengan lebih baik lagi supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan B-nya maksudnya. Kendala apa saja yang kamu rasakan dan bagaimana solusi yang kamu terapkan? Kendalanya mungkin hasilnya ya Kak ya kurang sesuai target yang diharapkan padahal sudah berusaha. Dan bagaimana solusi yang kamu terapkan? Solusinya adalah dengan berusaha lebih baik lagi agar mencapai hasil yang lebih baik. Sebagai pemuda yang memiliki inovasi, kreativitas, serta semangat yang tinggi, hal apa yang kamu lakukan untuk mengupgrade diri serta menebar manfaat untuk orang lain dengan cara melakukan kegiatan yang bermanfaat, misalnya berkarya, mengikuti kegiatan lomba-lomba secara online ataupun offline. Itu saja sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih Desi. Ya Kak, sama-sama. Siapa ya? Ini laki-lakinya di sini minim ya. Kak Nadela, ada? Halo Kak Nadela. Ke siapa lagi? Atau ada teman-teman lain yang mau speak up tentang handprintnya masing-masing? Itu nggak apa-apa? Boleh. Jangan takut. Kak Almira ada? Halo Kak Almira. Oke. Kak Nur Wahida ada? Ada Kak, tapi baru join. Sudah sempat gambar nggak? Belum Kak. Oke. Kak Hilda ada? Halo Kak Hilda. Oke. Sepertinya ini banyak teman-teman yang terkendala jaringan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau berani speak up terkait handprintnya masing-masing. Juga kepada teman-teman yang dari awal sampai akhir mengikuti dan memberikan banyak pandangan-pandangan yang berbeda gitu. Mungkin setelah ini kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Kak, biar nggak kelamaan gitu kalau nungguin yang lain. Baik, terima kasih. Akhir kata gitu ya, dari saya, tidak ada yang benar-benar bisa mengubah diri kita, mindset kita, perilaku kita, kecuali diri kita sendiri. Oleh karenanya, kenalilah diri kita, cintai diri kita, dan buatlah perubahan dalam diri kita. Yakinlah, kita semua hebat sesuai dengan porsinya. Dan jangan lupa untuk selalu senantiasa menebar manfaat untuk sekitarmu. Because everything is depend on ourselves. Oke, thank you. Thank you untuk semuanya untuk hari ini gitu saya alihkan ke moderator. Baik, itu pemaparan dari Kak Naomi. Bagi yang ingin bertanya, silakan dipikirkan dahulu pertanyaannya dan diketik di kolom chat atau bisa dengan langsung on cam dan on mic. Namun sebelum itu saya akan mempersilahkan pihak Ines Kosmetik sebagai sponsorship acara kali ini. Karena tadi di awal saya kelupaan, mohon maaf Kak. Boleh
Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, kita dengarkan sambutan dari Ines Kosmetik. Oke, terima kasih Kak Diva atas waktunya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Kak. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panitia komunitas muda inspiratif dan kepada moderator Kak Naomi, sangat terima kasih atas inspirasinya. Untuk saya pribadi juga sangat bagus sekali, dan peserta di pagi hari ini yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Epi dari perwakilan Ines Kosmetik Medan. Ines adalah brand lokal di mana didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Tepatnya kita telah berproduksi semenjak tahun 1998. Sudah 23 tahun di Indonesia. Produk kita ini meliputi dari skincare untuk perawatan wajah, dekoratif, tata rias, dan body care untuk perawatan tubuhnya. Dan kita telah mendapat izin dari BPOM serta sertifikat MUI, jadi sudah halal, tidak ragu. Untuk wanita Indonesia yang ingin mendambakan kulit yang sehat, bebas dari segala permasalahan kulit, Ines mempunyai produk terbaru atau baru launching 2000 akhir, yaitu Pure Gentle Eye Makeup Remover, di mana pembersih ini memberi kemudahan untuk kaum milenial yang praktis dalam satu langkah dan memberikan nutrisi serta kelembapan. Jadi nggak merepotkan. Jadi tetap kulit kita terawat sehingga kita bebas dari segala permasalahan kulit yang kering, berminyak, ataupun berjerawat. Untuk lebih keponya bisa e-commerce di Shopee, Bukalapak, Blibli.com, Lazada, atau dengan mendownload aplikasi My Ines, di mana di My Ines sangat lengkap sekali produk-produk yang dibutuhkan oleh kita. Nah, demikianlah kata sambutan dari kakak. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan kakak sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih waktunya moderator dari saya, dan saya kembalikan kepada moderatornya. Baik, terima kasih sambutannya dari pihak Ines Kosmetik. Benar sekali apa yang dibicarakan. Karena saya sudah kepo-kepoin Ines nih buat tugas kuliah, kan ada tugas mengulas produk kosmetik. Nah, itu benar sekali, produk Ines Kosmetik itu lengkap dan sudah BPOM. Untuk lebih jelasnya, silakan buka website resminya dari Ines Kosmetik atau bisa lihat di berbagai toko online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Baik, kita langsung ke sesi tanya-jawab. Ini sudah ada pertanyaan dari Kak Odelia Sinaga. Saat kita dihadapkan kewajiban pekerjaan, terdapat adanya tekanan dari beberapa pihak yang membuat bingung dan ada perasaan ingin lari dari kenyataan untuk menghindari dari salah satu tekanan tersebut. Bagaimana cara agar bisa menghadapi pekerjaan tersebut? Nah, bagaimana nih Kak Naomi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Odelia udah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sangat bagus gitu. Tapi sebelum itu saya mau bertanya ke Odelia, apakah pihak di sini itu adalah seperti orang tua atau misalkan pihaknya adalah posisinya sebagai atasan atau pihak yang bagaimana gitu. Biar bisa nanti langsung ke intinya seperti itu.
Boleh di unmute. Seperti orang tua, Kak. Ya. Seperti orang tua gitu. Oke. Ketika kita pandemi ini pasti sebenarnya lebih banyak melakukan kegiatan. Karena apa? Ada kegiatan rumah, ada kegiatan sekolah atau pekerjaan. Nah, biasanya ketika kita merasa bahwa ada tugas tambahan dan lain sebagainya, kita merasa tertekan ya. Karena kita nggak terbiasa. Kita terbiasanya pada satu hal aja, misalkan belajar, ya udah belajar aja. Tapi tidak ketika di pandemi kita harus siap dan atau tidak, maka kita harus menghadapinya. Nah, ketika kita merasa bahwa ada pekerjaan yang membuat tertekan, terlebih dari pihak orang tua yang melakukan penekanan tersebut, maka hal yang paling utama ini yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menjaga komunikasi dengan pihak orang tua, dengan orang tua kita. Ketika kita ada pekerjaan nih, misalnya aku lagi banyak tugas gitu. Nah, ketika kita banyak tugas dan di sisi lain orang tua meminta untuk melakukan ini untuk membantu dan lain sebagainya, kita harus upayakan untuk menjaga komunikasi. Kita bilang ke orang tua bahwa, "Mak, hari ini aku ada tugas nih. Tugasnya tuh nggak bisa ditinggal-tinggal. Bisakah untuk kasih waktu aku buat mengerjakan gitu. Nanti setelah itu aku pasti akan membantu ibu atau bapak gitu." Karena ketika kita tidak menjaga komunikasi kita dengan orang tua dengan baik, maka pasti sering terjadi miskomunikasi. Nah, ketika kita mengalami miskomunikasi inilah yang membuat kita merasa tertekan. Karena kita tidak menegosiasi, kita tidak memberi penjelasan kepada orang tua kita, kegiatan kita sebenarnya ketika daring itu seperti ini, maka ketika kita mendem aja di dalam mendem sendiri, maka itu yang akan menjadi tekanan bagi diri kita sendiri. Maka ketika merasa tertekan dengan beberapa pihak atau pihak-pihak yang lain, usahakan untuk menjaga komunikasi. Kita harus transparan, benar-benar transparan. Apa kegiatan kita seperti ini, hari ini jam segini, begini, mohon maaf jika tidak bisa membantu, atau misalkan mohon maaf jika terlambat, dan lain sebagainya. Itu akan mengurangi ketika kita sudah menjaga komunikasi, kemudian memberikan penjelasan dengan baik, itu akan mengurangi rasa stres kita. Karena sudah ditahu, biasanya ketika kita merasa tertekan, kita merasa kayak ingin lari dari kenyataan, itu karena kita tidak mau atau tidak bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan. Biasanya kalau kita merasa tertekan, kita merasa stres, itu pikiran sudah tidak jernih gitu. Nah, jadi dari awal usahakan untuk bisa menjaga komunikasi kepada beberapa pihak yang memang kamu ada sangkut pautnya di dalam situ, apalagi terkait dengan orang tua. Itu pasti setiap hari. Semuanya baik Odelia maupun saya maupun kakak-kakak lainnya pasti ada tuntutan yang mengharuskan kita membantu orang tua. Namanya kita di rumah gitu. Karena ketika misalkan kita pandemi, biasanya juga orang tua tuh berpikir bahwa kita lebih banyak bermain. Nah, tapi kalau misalkan coba kita komunikasikan, kita jelaskan, kita transparan apa kegiatan kita, pasti orang tua itu pasti mengerti. Orang tua ketika melakukan misalkan tidak memberi pengertian kepada kita dan lain sebagainya, itu ada salahnya di diri kita sendiri karena tidak memberikan penjelasan kepada beliau-beliau, kemudian kita tidak merasa bahwa ketika kita berbicara apa adanya, berbicara transparan, itu akan membuat lebih baik lagi. Nah, pikiran-pikiran seperti itu juga yang membuat kita tertekan, sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Adelia? Atau bisa atau ada lagi yang mau ditanyakan seperti itu? Itu aja, Kak. Makasih, Kak. Mungkin yang lain mau ingin bertanya langsung, nggak apa-apa, di-unmute aja.
Benar sekali ya Kak, tadi harus jaga komunikasi dengan orang tua. Saya ingin nambahin nih Kak, saya sebelumnya itu juga pernah mengalami apa yang dirasakan Kak Odelia. Saya tuh ya apa ya, ada tugas banyak, tapi orang tua itu juga gitu. Tapi setelah itu saya coba jalin komunikasi, saya ubah cara cara saya mengerjakan tugas, yaitu yang awalnya saya kerjakan di kamar, saya kerjakan di ruang tamu agar mereka tahu. Dan hasilnya baik gitu. Mereka malah kasihan gitu. Saya ngerjakannya sampai lembur-lembur dan mereka bilang, kamu itu ngerjain tugas terus, nggak capek apa? Mama aja yang ngelihat kamu kerja terus, nugas terus itu capek. Gimana kamu yang ngelakuinnya? Nah itu jadi saya jadi lebih termotivasi gitu. Oh, mama peduli nih sama aku. Sampai ditemenin lembur juga, Kak. Jadi seperti itu caranya. Tunjukkan bahwa kalian melakukan itu tidak dengan main-main. Kalian serius mengerjakan tugas dan tidak bisa diganggu-gugat. Seperti itu. Oke, ya benar. Intinya adalah kita harus transparan. Namanya kita orang tua dan anak, itu kita harus menjalin kedekatan, kemudian menjalin komunikasi, kita harus transparan, dan jangan berusaha untuk membohongi juga. Terkadang kan kalau misalkan kita ada kelas nih, kita masuk ke kamar gitu, tapi setelah itu kita berleha-leha dan lain sebagainya. Terkadang hal-hal yang kayak gini juga yang membuat orang tua kita itu susah untuk percaya kepada kita. Nah, tapi ketika kita menjalin komunikasi transparan, berkata dengan bahasa yang bisa dimengerti beliau-beliau, kemudian dengan ditunjukkan mungkin beberapa tugasnya seperti apa dan lain sebagainya, itu pasti orang tua akan mengerti gitu. Jadi jangan juga kita berpikir untuk lari dari kenyataan dan lain sebagainya. Walaupun memang ketika kita dihadapkan seperti itu, dalam hal itu, maka pikiran kita tidak jernih, mendapat tekanan dan lain sebagainya, maka usahakanlah dulu, baru kemudian kita melakukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Ini di chat sih. Iya, boleh. Oh iya. Boleh langsung diutarakan juga nggak apa-apa, Kak. Oh, ini yang on Kak Lailatul gitu ya? Iya. Kayak nggak apa-apa Kak Lailatul dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi Kak Nomi, saya ingin menanyakan terkait dengan self-awareness, tentang kesadaran diri. Tadi saya ada sempat nggak stay, jadi nggak tahu tadi sempat dibahas atau enggak. Nah, jadi saya masih agak bingung terkait dengan self-awareness atau kesadaran diri ini. Yang ingin saya tanyakan menurut Kak Nomi sendiri, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri kita, karena sudah kita ketahui bahwasanya kesadaran diri ini kan merupakan suatu hal yang sangat penting buat diri kita. Nah, terus bagaimana sih Kak caranya kita itu dalam meningkatkan kesadaran diri kita terhadap sesuatu gitu Kak? Terima kasih pertanyaannya. Ini juga ada ya yang di chat. Bagaimana cara mengendalikan berpikir hal-hal negatif yang terkadang membuat kita stres atau seperti overthinking sehingga tidak fokus dalam melakukan suatu hal dan kegiatan lainnya gitu. Oke. Bisa langsung saya jawab ya moderator ya? Bisa Kak. Ini dulu dari Kak Lailatul dulu ya. Tadi terkait bagaimana sih kita mengasah diri kita untuk melakukan sadar akan kemampuan kita, kemudian sadar akan
potensi yang kita miliki dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin yang pertama adalah ketika kita berbicara dengan kesadaran diri, maka bisa jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah meminta pendapat orang lain tentang bagaimana kita. Jadi misalkan, menurut kamu aku tuh seperti apa sih? Menurut kamu aku ini punya potensi di mana sih? Tapi bertanyanya kepada orang yang memang dekat kepada kita gitu. Karena memang untuk mengasah diri sendiri enggak bisa diri sendiri hanya dengan diri sendiri. Karena kan kita taunya ya udahlah aku begini. Nah, tapi ketika kita mendengar pendapat orang lain atau misalkan kritik atau masukan orang lain, itulah yang bisa mengasah oh ternyata aku kurang di sini. Berarti aku harus seperti ini. Nah, biasanya hal-hal itu akan alamiah ya. Jadi alamiah pasti kita akan merasa, oh berarti aku harus memperbaiki ini. Oh sepertinya aku harus kayak gini nih. Nah, karena kita yang bertanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana pendapat orang lain, maka kita lakukan evaluasi. Hal-hal apa aja sih yang harus kita evaluasi? Misalkan dari segi, kayaknya aku suka nunda-nunda pekerjaan. Kayak apa ya caranya biar nggak nunda-nunda pekerjaan gitu. Kita bisa misalkan lihat di internet atau bisa lihat di YouTube bagaimana kita meminimalisasi untuk menunda pekerjaan atau misalkan bertanya kepada yang memang menurut Kak Lailatul ini bisa dijadikan contoh. Nah, kemudian yang lain yang bisa kita lakukan adalah bermeditasi. Jadi meditasi itu istilahnya kita berdiam diri, kita merenungkan apa yang misalnya biasanya terjadi hari ini, kita renungkan hari ini aku ini, kayaknya aku kok kurang semangat ya. Aduh kayak apa ya, bangkitkan semangatnya dan lain sebagainya. Itu akan muncul istilahnya rasa untuk bisa mengembalikan baterai kita lagi gitu. Nah, kemudian bisa juga kita dengan menulis buku harian ya. Misalkan kita hari ini melakukan hal ini atau misalkan kita merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa untuk berbicara di depan umum deh, atau misalkan aku kayaknya nggak bisa mengerjakan tugas dengan fokus dan lain sebagainya, kita tulis hal apa sih, kenapa sih kita bisa nggak fokus, hal apa sih yang buat kita takut untuk berbicara. Nah, kita analisis. Kan karena yang tahu tentang itu kan kita ya, misalkan takut untuk berbicara, misalkan takut sama pandangan orang, dan lain sebagainya, itu kita rincikan penyebab, alasannya apa, kemudian setelah itu baru apa yang harus kita lakukan. Nah, itu beberapa cara agar bisa mengasah self awareness kita, kesadaran diri kita gitu dari berbagai hal, tidak hanya dari potensi saja, tapi dari berbagai hal, entah dari kurangnya motivasi kita, kemudian entah dari goals dan planning kita dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa ditangkap Saudari Lailatul Mahudah. Iya Kak, sangat bisa ditangkap tadi penjelasannya. Makasih Kak Nomi. Oke. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengendalikan hal-hal pikiran negatif kita yang membuat stres sehingga tidak fokus dalam melakukan kegiatan. Oke. Ketika kita berbicara tentang hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif, maka kita akan berbicara tentang self-talk. Jadi self-talk itu adalah inner dialog kita sama diri sendiri. Biasanya hal-hal yang negatif itu memang cepat sekali merubah, cepat sekali masuk dalam diri kita daripada hal-hal yang positif gitu. Bagaimana kita meminimalisasinya? Meminimalisasinya adalah, ini kalau menurut saya ya, ketika kita melihat segala hal yang membuat kita overthinking atau misalkan membuat kita tidak fokus dan lain sebagainya, kita harus lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala apapun itu bentuknya, selalu ada positif dan hal negatifnya. Maka ketika dalam hal ini kita harus bisa berpikir dari ranah positifnya seperti apa,
dari ranah negatifnya seperti apa. Kebanyakan ketika kita tidak menerima sesuatu, misalkan kayak tidak diterima di tempat magang dan lain sebagainya, kita melihat bahwa aku ini nggak ada apa-apanya gitu. Aku ini kayaknya nggak punya potensi, aku ini kayaknya nggak bisa apa-apa. Tapi kita tidak melihat sisi positifnya, kita tidak melihat bisa saja kita kurang persiapan. Bisa saja entah itu kurang persiapan, kemudian entah itu kurangnya kita pengalaman dan lain sebagainya. Jarang sekali kita melihat ke mengambil hikmah yang positif. Kita seringkali melihat ke hal-hal yang negatif. Untuk meminimalisasinya tentu kita harus mengurangi hal-hal seperti itu. Kita harus bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini gitu. Karena ketika kita hanya melihat dalam ranah negatif, benar, itu nanti membuat kita overthinking, kemudian kita tidak fokus dalam mengerjakan, dan lain sebagainya. Nah, dan usahakan ketika kita hendak melakukan suatu hal atau kegiatan, itu kita harus membedakan mana urusan pribadi sama mana urusan yang harus kamu kerjakan. Kita harus bisa memisahkan. Karena ketika kita tidak bisa untuk memisahkan, maka akan berdampak pada kefokusan kita tadi. Dengan cara apa? Ketika kita mau melakukan mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kita harus bilang ke diri kita sendiri, pokoknya aku harus menyelesaikan tugasku hari ini dengan baik, pokoknya aku harus fokus, hindari hal-hal yang mengganggu kefokusan kamu. Biasanya yang mengganggu kefokusan kita itu adalah HP ya, handphone, entah itu dari chat-chat orang atau misalkan dari postingan-postingan itu. Hindari ketika kita ingin fokus dalam beberapa hal, hindari saja untuk membuat kita lebih fokus untuk berpikir gitu. Seperti itu mungkin. Mungkin bisa ditangkap Saudari Nadela, Kak Nadela. Ya Kak, bisa. Terima kasih. Ya. Memang kalau berbicara tentang pikiran itu kita nggak bisa nebak pikiran orang seperti apa, tapi kita bisa meminimalisasi dengan menanamkan positive self-talk dari diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa melihat, jangan misalkan kita menganggap bahwa, ya udahlah, aku udah bisa apa-apa. Nah, tapi kamu tidak mengupayakan. Kita tidak berpikir bahwa, kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Kayaknya aku cuman kurang di persiapan deh. Kayaknya aku cuman kurang di satu hal ini deh. Gimana sih cara membangkitkannya? Kayaknya aku kalau cara membangkitkannya aku harus seperti ini deh, seperti ini dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau waktunya sudah habis, moderator? Iya, saya ingin bertanya ya Kak, sekalian sebagai pertanyaan penutup, tips dan triknya tadi kan agar lebih produktif selama pandemi itu beri waktu untuk istirahat. Nah itu istirahatnya itu menurut Kakak yang istirahat yang efektif, yang apa ya, yang ideal, menurut Kakak itu yang seperti apa, yang durasinya berapa lama? Terima kasih Kak. Mungkin ini kita posisikan dalam hal ketika kita merasa kita banyak tugas, ya. Kita misalkan tugasnya harus diselesaikan satu hari ini ada 3 tugas yang harus diselesaikan. Nah, maksud yang diambil istirahat di sini adalah kita mengambil jeda. Jedanya pun jangan terlalu lama. Misalkan jedanya 15 sampai 20 menit. Kemudian ketika kita merasa otak kita sudah agak fresh, otak kita sudah agak ringan, maka kita lanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Bukan istilahnya istirahat dalam artian 1 hari dan lain sebagainya. Kalau istirahat dalam jangka waktu yang panjang seperti itu, maka pekerjaan yang lain juga akan tertunda, menumpuk, dan lain sebagainya. Jadi, istirahat di sini adalah kita mengambil jeda, kita mengistirahatkan otak, karena pasti ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika dirasa otaknya udah capek dan lain sebagainya, tapi kita memaksa untuk menyelesaikannya, itu tidak akan efektif, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Nah, jadi gunanya kita mengambil istirahat ini adalah untuk menjernihkan pikiran. Misalkan
mau lihat-lihat Instagram dulu, atau misalkan mau lihat-lihat hal-hal yang lain, atau misalkan minum dan lain sebagainya. Nah, kita harus kasih waktu. Kita harus disiplin sama diri kita sendiri. Sebenarnya kalau dalam hal-hal yang seperti ini, kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Mungkin di awal tuh agak terasa susah ya, karena nggak terbiasa. Tapi ketika kita membiasakan, maka hal-hal baik itu datang ke kita. Gitu. Seperti itu. Jadi bukan maksudnya istirahatnya bukan istirahat yang dalam jangka waktu panjang, tidak, tapi istirahat untuk meringankan dulu beban otak yang ada gitu, untuk memfokuskan kembali fokus kita untuk mengerjakan pekerjaan kita gitu. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kegiatannya ya, Kak? Iya. Baik, sesi tanya jawab saya cukupkan. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Kesimpulan pada acara kali ini dengan tema pandemi, alasan kamu berhenti bergerak. Bergerak dalam hal ini berarti berhenti produktif dalam berkarya, beraktivitas, berinovasi, dan mengupgrade diri. Produktif diartikan perilaku untuk terus memberikan kontribusi positif dengan berkarya, berinovasi, berkreasi, serta memberikan manfaat untuk diri sendiri serta orang lain. Orang produktif berlawanan dengan orang sibuk. Ciri-ciri orang produktif yaitu 1. Memiliki tujuan dan target yang terarah. 2. Dapat mengatur skala prioritas dengan baik. 3. Fokus pada satu hal atau pekerjaan. 4. Minim aktivitas tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Tips dan trik agar lebih produktif selama pandemi yaitu 1. Self-awareness. Kesadaran untuk melakukan apa yang dilakukan self-awareness, kesadaran untuk melakukan apa yang dilakukan agar hidup lebih bermakna. Yang kedua, remanagement time, mengatur ulang sebaik mungkin dengan skala prioritas. 3, berilah waktu untuk istirahat sejenak dan untuk meringankan beban otak. 4. Buatlah tempat kerja atau belajar senyaman mungkin untuk meningkatkan motivasi produktivitas. Closing statement dari Kak Naomi yaitu tidak ada yang benar-benar bisa mengubah diri, mindset, serta perilaku kita kecuali diri kita sendiri. Oleh karena itu, kenali dirimu, cintai dirimu, dan buatlah perubahan dalam dirimu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang sudah membuat handprint bisa di-upload di Instastory. Jangan lupa tag @komunitas muda inspiratif dan @Naomi Hepsiza. Jangan lupa di-follow juga IG-nya Kak Naomi. Di mana, Kak? Gimana? Jangan lupa follow IG-nya Kak Naomi. IG-nya Kak Naomi apa, Kak? @Naomi_Hepzibah gitu. Ada di ini di share screen sudah. Iya. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi atau kurang jelas atau bagaimana bisa DM atau hubungi aku ya. Terima kasih. Iya. Itu saja. Sebelum diakhiri, ayo kita foto bersama sebagai dokumentasi acara hari ini. Boleh dong on cam sebentar. Ya, nggak apa-apa. Yang ini on cam semua. Biar kelihatan mukanya. Ini masih beberapa ya. Apa mungkin terkendala dengan kameranya ya mungkin ya? Iya. Sepertinya kita langsung aja ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oh iya, link aksesnya belum ya? Bentar.